Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Nuril, NPM 182165030. Saya dari kelompok 8 bersama teman-teman saya Sri Mulyanti dan Ulfa Walidah akan mempresentasikan media pembelajaran terkait memodifikasi dan memilih, merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Langsung saja kita ke pengertian. Apa sih itu pengertian media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Dalam media pembelajaran ada banyak sekali media yang dapat dijadikan untuk sarana media pembelajaran. Yang pertama ada video, lalu ada buku, ada kaset, ada slide, ada grafik, ada audio visual, ada visual, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan media. Perkembangan media ada 4 paradigma. Paradigma yang pertama adalah media pembelajaran sama dengan alat peraga audio visual yang dipakai oleh instruktur untuk proses pembelajaran. Lalu ada paradigma yang kedua. Paradigma yang kedua merupakan media pembelajaran sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan oleh yang secara sistematik, secara langsung berpegang kepada kaidah komunikasi. Lalu paradigma yang ketiga adalah media dipandang sebagai alat yang integral dalam sistem pembelajaran. Lalu dalam paradigma yang keempat, media pembelajaran lebih ditekankan sebagai salah satu sumber yang dapat dijadikan suatu sarana sebagai alat penyampaian media pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan media. Pengembangan media beda halnya seperti perkembangan media. Pengembangan media lebih ke arah media apa yang kita pakai untuk media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media visual dalam media pembelajaran visual kita menggunakan visual berupa kayak seperti tape recorder, seperti kaset, seperti rekaman melalui HP. Lalu kita mendengarkan seksama untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu dalam media berbasis audio visual adalah media pembelajaran di mana dalam proses penyampaian informasi dan penangkapan informasi ilmu kita itu dapat dari suara dan melalui gambar. Contohnya seperti audio visual yang ditayangkan oleh slide video, seperti video dalam kaset, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada media berbasis komputer. Media berbasis komputer adalah media pembelajaran yang menggunakan komputer pada dasarnya sebagai sarana untuk mencari, menyampaikan info dan ilmu. Kita dalam komputer kita bisa mencari informasi dari mana saja melalui internet. Lalu yang keempat ada multimedia berbasis komputer dan teraktif video. Jadi maksudnya teraktif video dalam komputer itu kita dalam mendapatkan informasi dan ilmu dari pembelajaran melalui video yang diperoleh dari komputer. Contohnya video berupa animasi, video berupa wawasan yang kita dapat dari berbagai sumber seperti dari YouTube, dari yang lainnya. Terima kasih, dan selanjutnya saya persilakan kepada Ulfa Walidah untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Walidah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pengembangan media pembelajaran. Dalam perencanaan pengembangan media pembelajaran ini merupakan salah satu tugas seorang guru dalam proses pembelajaran siswa. Nah, agar proses pembelajaran tersebut terkonsepsikan dengan baik, maka guru dituntut untuk mampu menyusun merumuskan perencanaan pengajaran yang sudah ada. Nah, pada intinya perencanaan pengembangan media pembelajaran ini yaitu kegiatan memilih, menetapkan, merumuskan pengajaran yang sudah ada. Nah, menurut beberapa para ahli, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses
dalam perencanaan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis karakteristik siswa. Nah, sebagai seorang guru harus mengetahui aspek-aspek kualitas pada seorang siswa yang terdiri dari sikap, minat, bakat, kemudian kemampuan berpikir, motivasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai. Jadi dalam pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan yang sudah direncanakan atau yang sudah dirumuskan. Kemudian yang ketiga yaitu memilih, merubah, dan merencanakan materi pembelajaran. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran ini, sebelum proses pembelajaran, seorang guru pasti sudah menyiapkan materi yang akan disampaikan dan memilih media apa yang akan digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Nah, dalam pemilihan media apa yang digunakan itu harus sesuai dengan tujuan agar mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan dijelaskan oleh seorang guru itu. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan bahan. Nah, dalam pembuatan media sebisa mungkin kita memanfaatkan bahan yang ada dan dibuat sekreatif mungkin untuk dibuat media pembelajaran dan meminimalisasikan biaya dalam pembuatan media tersebut. Kemudian yang kelima, tanggapan atau respon yang diharapkan dari siswa. Nah, sikap atau reaksi siswa, apakah ada penerimaan atau penolakan atau sikap acuh tak acuh terhadap materi yang guru sampaikan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan sudah benar-benar dipahami atau sesuai dengan tujuan ataupun belum sama sekali dipahami oleh siswa tersebut, maka guru mengadakan evaluasi untuk mengetahui hal-hal tersebut. Hal-hal yaitu untuk mengetahui apakah sudah dipahami atau belum dalam materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Nah, secara umum manfaat media pembelajaran ini yaitu untuk mempermudah proses pembelajaran siswa. Adapun menurut beberapa para ahli, manfaat media pembelajaran itu yang pertama sebagai penyampaian pelajaran yang lebih baku. Nah, walaupun setiap pelajar melihat atau mendengar materi atau pesan yang sama, tetapi seorang guru menjelaskan dengan caranya masing-masing. Nah, dari hasil penjelasan itu bisa disajikan kepada siswa untuk pengajaran yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu membuat proses atau suasana belajar lebih menarik. Nah, dengan adanya media pembelajaran yaitu bisa membuat penarik atau daya tarik siswa supaya tetap kondusif, supaya tetap fokus dalam memahami materi pelajaran yang sedang dijelaskan oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini, proses pembelajaran lebih terkondisikan dengan baik, lebih teratur, dan siswa cepat memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima, kualitas hasil belajar dapat meningkat. Nah, dengan adanya media pembelajaran, jadi guru bisa dengan mudah menjelaskan materi pelajaran dan juga siswa dapat mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Jadi sama-sama bisa meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu guru dapat berubah-ubah peran ke arah yang lebih positif. Jadi pada intinya guru jadi mengurangi beban guru dalam menjelaskan materi yang harus diulang-ulang. Nah, dengan adanya media ini bisa membantu guru dalam menjelaskan materi yang sedang
dijelaskan atau yang sedang disampaikan kepada seorang siswa atau kepada peserta didik. Nah, mungkin itu manfaat media pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya dan semoga bermanfaat. Kemudian selanjutnya simulasi media pembelajaran oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanti, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mensimulasikan media hipermedia elektronik, salah satunya yaitu film bingkai atau media slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita cek hadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Lagi sakit. Sakit? Siapa lagi? Ya, kenapa? Nggak ada yang tahu? Kan di rumah saja. Oh iya. Sebelumnya untuk yang sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Eni ikutin doanya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita akan belajar mengenai pasar. Nah, sebelum pasar, minggu-minggu kemarin kita sama Ibu Nuni sudah membahas mengenai APBN sama APBD. Kemudian minggu kemarin lagi kita sama Ibu Nurul membahas mengenai uang. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Misalkan ketika kalian mempunyai uang banyak, apakah uang tersebut akan kalian langsung ditabung atau kalian mau langsung dibelanjakan, shopping? Ditabung. Tetapi bagaimana ketika uang kalian banyak uang tapi